Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita akan memulai ibadah doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, bahwa saat ini waktunya kami mau bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Kami mau bersekutu sama Tuhan. Karena itu hari ini kiranya Engkau hadir Tuhan, di tempat dimanapun kami berada, Engkau yang melawat kami Tuhan, biarlah hadirat-Mu dinyatakan Tuhan Yesus, sehingga memulihkan setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami buka ibadah doa kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyi satu pujian untuk ucapan syukur kita, sebab di saat kita kesusahan Tuhan Yesus selalu ada. Amin. Amin. Haleluya. Yuk bertepuk tangan yuk bersama-sama. Kau beri kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Terima kasih Tuhan. Membawa damai dan sukacita. Sama Tuhan, sebab kami tahu di dalam Tuhan gak ada yang mustahil, semuanya bisa terjadi. Haleluya. Through you I can do anything, I can do all things, God is you who gave me strength. Nothing is impossible. Through you eyes are open. Amen. I am living by faith. Nothing is impossible.
kekuatan kami asalnya dari Engkau Tuhan. Karena itu segala sesuatunya pasti mungkin terjadi Tuhan. Amin. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. God is you give me strength. Nothing is impossible to you. Lights are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, yes, we believe in you. Jesus, we believe. Hallelujah. I believe in you. Amin. Sebab hanya di dalam namanya ada pengharapan. Siap. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Jadikan firman kita perisai di dalam kehidupan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Dia setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagi kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan sehingga kita mampu menghadapi segala tantangan. Sebab kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan apa? Dengan kuasa mulia. Yes, kuasa mulia. Woo! Di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, bersyukur. Hanya di dalam namanya ada kemenangan, ada pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Hari ini kami bersama-sama berdoa. Kami memuji nama Tuhan. Kami akan menyatakan keperluan kami kepadamu. Kami mengandalkan Engkau untuk kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi Tuhan, sebelumnya kami mau membuka kebenaran firman-Mu. Kami perlu Roh Kudus yang menolong kami untuk menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan hanya mengerti dari apa yang kami baca saja, tetapi kami mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan dalam pimpinan kuasa-Mu. Kami berharap dan percaya Roh Kudus Engkau bekerja dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari yang siap mendengar firman Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Waktu berjalan dengan cepat sekali dan hari ini kembali kita sudah berjumpa dalam ibadah doa bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, di bulan Agustus berkaitan dengan kita memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-76 di tahun 2021 ini, tentunya kita bangga dan bersyukur bangsa kita boleh merdeka dan semua itu karena anugerah Tuhan. Ya. Dalam mengisi kemerdekaan bangsa ini, maka kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi bangsa ini. Ada amin? Dengan hidup berkemenangan, tema yang kita ambil dalam bulan Agustus ini, saya berdoa dan berharap jemaat Tuhan GSJ Kapal Putih boleh memiliki kemenangan yang sesungguhnya. Jadi firman Tuhan ini bukan untuk didengar, tetapi firman Tuhan ini untuk dilakukan. Yang setuju katakan amin ya. Karena Tuhan ada bersama dengan kita, karena Tuhan memberikan janji atau pengharapan kita anak-anak Tuhan harus menang, maka kita akan menang. Ada amin? Jadi Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya ingin sedikit mempromosikan, tetapi sesungguhnya bukan promosi tujuannya, tetapi mengingatkan bahwa siaran YouTube yang ada di GSJ Kapal Putih ini bisa dibuka atau ditonton kapan saja, bahkan mungkin yang tidak sempat membuka videonya, yang buka suaranya pun cukup. Jadi kita mendengarkan, kita bisa nyanyi, kita bisa berdoa bersama-sama. Yang penting adalah waktunya. Jadi dalam sikap dan waktu yang tepat buat Bapak Ibu mengikuti ibadah yang ada dalam YouTube ini. Baik YouTube hari ini, baik YouTube minggu lalu, 2 minggu lalu, atau 3 minggu yang lalu. Ya. Saya ulangi, ibadah doa pada tanggal 5 Agustus berjudul Hidup yang Berkemenangan Suka Berdoa. Lalu 1 minggu kemudian tanggal 12 Agustus, hidup berkemenangan dengan berdampak atau menjadi berkat. Karena orang suka berdoa, maka hidupnya akan berdampak atau menjadi berkat. Ada amin? Lalu minggu lalu tanggal 19 Agustus, hidup yang berdampak dengan bertindak dengan iman, ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita masih dalam tema yang sama, kita hidup berkemenangan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Mari kita membuka sama-sama Roma 8 ayat 37. Saya ajak kita buka Alkitab, Bapak Ibu yang ada di rumah atau di gereja. Roma 8 ayat 37, kita baca sama-sama satu ayat saja. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan, saudara suka Tuhan memberikan kita kemenangan? Amin. Dikatakan kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi Tuhan itu menolong dan memberkati kita, ada bedanya, ada yang istimewa yang Tuhan sediakan. Ya. Saat orang mendengar kata menang, saya percaya Bapak Ibu setuju bahwa orang akan merasa senang, rasa puas, rasa bangga. Karena orang menang itu bisa mencapai satu posisi yang terbaik dalam hidupnya. Kemenangan itu identik dengan mendapatkan pujian, tepuk tangan. Belum lama ini
kita melihat ada atlet-atlet berlomba di seluruh dunia, di Jepang, di Tokyo Olimpiade. Dan Indonesia mendapatkan 1 medali emas, dan kita melihat seluruh rakyat Indonesia merasa bangga dan merasa senang. Walaupun cuma 1 emas, tetapi ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam cabang olahraga bulu tangkis ganda putri. Ya. Mendapatkan pujian, tepuk tangan semuanya. Tetapi sebaliknya, jika, ya ini bukan bulu tangkis, tetapi jika ada perlombaan dan ada orang yang mengalami kekalahan, maka maknanya akan berlawanan. Maka akan menimbulkan rasa kecewa, rasa malu, rasa terhina, dan juga bisa sakit hati. Karena semua orang sesungguhnya ingin mengalami yang namanya kekalahan. Semua orang ingin mendapatkan kemenangan. Nah, oleh sebab itu, kemenangan yang sesungguhnya yang hari ini kita akan pelajari, bahwa sebagai orang percaya, bagaimana kita mengartikan kemenangan itu bukan adalah kemenangan secara jasmani. Bukan hanya sembuh dari sakit, bukan hanya untung besar dalam berdagang, dapatkan uang yang banyak, ya. Bukan hanya naik gaji atau naik pangkat, naik jabatan. Bukan artinya keluar dari masalah, dari kesulitan hidup. Sebenarnya itu enggak salah kalau kita mendapatkan yang baik dalam hidup kita di dunia ini. Namun kemenangan itu hanya bersifat jasmani, yang setuju boleh katakan amin. Jadi kemenangan yang Tuhan berikan itu sesungguhnya bukan dibatasi dengan yang jasmani saja. Jika kita belum mengalami ada hal-hal yang Tuhan bisa berikan lebih daripada jasmani, ya. Dan kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau misalkan kita sebagai anak Tuhan ternyata tidak mengalami seperti kemenangan jasmani, katakanlah nggak dapat untung waktu berdagang, atau nggak naik gaji, atau mungkin sakit, atau mungkin nggak menang dalam perlombaan, apakah artinya Tuhan tidak menepati janjinya? Tentu tidak. Disitulah kita perlu setuju dan percaya bahwa kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita, janji itu bukan hanya kemenangan secara jasmani. Yang setuju katakan puji Tuhan. Lewat berkata puji Tuhan arti Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Arti kemenangan bagi orang percaya artinya adalah bahwa kita harus berdasarkan kepada firman Tuhan, ya. Bahwa kemenangan itu harus mengerti makna kehidupan di dalam Tuhan. Bahwa kita dipanggil dari kehidupan kita yang lama, dari gelapnya dunia kepada terangnya yang ajaib. Lalu hidup kita harus bercahaya, berdampak, dilihat oleh orang lain. Dan dunia boleh melihat kehidupan kita menjadi kesaksian. Firman Tuhan di dalam ayat 28 berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa? Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan bagi dunia. Dan oleh sebab itu, maka kemenangan itu yang Tuhan mau adalah kita harus menang atas dosa. Amin. Jadi kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang Tuhan mau kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan menang secara jasmani. Bukan menang seperti yang orang lain juga bisa lakukan. Bukan juga seperti kemenangan yang akhirnya menurut kita kok kita nggak menang-menang. Karena di dalam jasmani itu bisa dapat, bisa juga tidak. Tetapi kalau kemenangan di dalam atas dosa, maka kemenangan itu ya dan amin. Kemenangan itu sudah pasti dan sudah terjadi, sudah diberikan oleh Tuhan kita. Ya. Yang dimaksud menang atas dosa itu bukan artinya sekarang udah nggak berdosa lagi. Saya mau memperdalam sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan hal ini. Jadi yang namanya menang atas dosa itu bukan satu kali. Memang waktu kita percaya dan bertobat, kita mengakui dosa kita, lalu kita minta Tuhan mengampuni segala dosa kita, Tuhan yang adalah setia dan adil, Ia mengampuni segala dosa kita. Yang sudah diampuni katakan haleluya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita masih darah dan daging, kita masih hidup di dunia ini, masih ada kelemahan dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita akan diuji, disitulah kita harus membuktikan bahwa kita bisa menang atas dosa.
Jadi menang itu bukan artinya menang kita bebas dari dosa, tapi sanggup menolak apa yang daging atau dosa ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bertobat, Tuhan saya misalnya udah gak mau lagi kembali kepada kehidupan kita yang lama, puji Tuhan. Tapi seringkali dalam kehidupan Bapak Ibu akan diuji. Muncul lagi tuh keinginan untuk kembali kepada masa lalu. Muncul lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan disitulah kita harus menang. Karena Tuhan memberikan kita lebih daripada pemenang. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Beberapa hal yang berkaitan dengan kemenangan di dalam Tuhan, kita akan membaca dalam ayat sebelumnya, Roma 8 ayat 31. Mari kita baca sama-sama, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, tadi bacanya sama-sama, sekarang saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, luar biasa. Katakan luar biasa. Yang digambarkan oleh Rasul Paulus ini luar biasa. Jika ini yang terjadi, maka ada suatu keamanan yang luar biasa atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya, amin. Karena apa? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjaga kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan mau kita menang. Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah mensucikan kehidupan kita dari dosa. Diampuni. Tidak ada dosa lagi. Katakan tidak ada dosa lagi. Dan untuk selama-lamanya harus seperti itu. Artinya bagaimana? Artinya bersama dengan Tuhan kita harus menang. Kita harus kalahkan keinginan dunia, kita kalahkan keinginan daging. Yang semua hanya untuk membawa kita untuk kembali kejatuhan dalam dosa. Ya. Harus ada ketegasan, harus ada sikap yang konsisten. Untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita harus memahami bahwa di dalam dunia ini selalu ada godaan, ada tantangan. Si jahat akan terus berusaha untuk mencobai kita dengan segala hal. Yesus pun dicobai. Tetapi satu hal yang kita harus percaya bahwa ketika segala kebutuhan kita terpenuhi ataupun segala godaan itu bisa terjadi, maka kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita sembah, hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita ikuti. Jadi kalaupun misalnya godaan itu selalu menawarkan, iblis waktu mencobai Tuhan di 3 kali itu, yang pertama adalah iblis tahu Yesus itu berpuasa 40 hari, 40 malam. Orang puasa pastilah lapar. Makanya iblis katakan, jika engkau mau, maka ubahlah batu ini menjadi roti. Iblis seperti menawarkan jawaban, solusi atas kebutuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita dalam kehidupan dunia, kita ada kesulitan, kita ada sebuah kebutuhan. Jangan kita cepat-cepat mengambil sesuatu cara yang kelihatannya gampang bagi kita. Orang yang percaya bahwa jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita, maka sekalipun kita lapar, kita mau mengikut apa yang Yesus lakukan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi apa yang keluar dari mulutnya Allah, yaitu firman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan hanya ingin cari solusi atau jangan cari penyelesaian atas persoalan kita. Tapi yang paling penting, apa yang mulia, apa yang Tuhan mau untuk terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita kerjakan. Yang setuju berkatakan, puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya firman Tuhan ini menyingkapkan satu sukacita, satu hal yang indah bagi kehidupan kita. Mungkin berbeda kalau Bapak Ibu membaca sendiri, Bapak Ibu mungkin masih merasa apa maksud dari firman Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini begitu mudah, begitu jelas buat Bapak Ibu Saudara. Jika Allah di pihak kita, ayat ini terlalu sering kita dengar, tapi menjadi biasa. Tapi hari ini karena Bapak Ibu datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Roh Kuduslah Bapak Ibu Saudara, bukan saya. Tapi karena Roh Kudus, maka Bapak Ibu hari ini mengerti kalau Allah ada di pihak Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu akan menang atas segala godaan iblis. Akan godaan dosa, akan godaan kedagingan, ya. Yang kedua Bapak Ibu, maksudnya berikutnya
ciri atau hal yang kehidupan berkemenangan yang sesungguhnya kita menang atas dosa yang kedua adalah ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wah, ini bukti, ini bukan janji. Katakan ini bukti bukan janji. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa saya ajak Bapak Ibu mengatakan ini bukti bukan janji? Coba lihat ayatnya. Coba lihat ayatnya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ini sudah terjadi atau belum? Sudah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Tidak ada manusia yang tidak sayang sama anaknya. Orang tua percaya bahwa sayang sama anak, amin. Kita jadi anak percaya bahwa kita disayang sama orang tua kita? Percaya. Berarti apa? Kalau kita saja bisa sayang sama anak, kita memikirkan yang terbaik, kita melindungi, kita jaga. Enggak ada anak yang minta minta roti dikasih ular. Itu firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Sejahat-jahatnya orang tua di dunia enggak ada yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat yang Yesus lakukan. Yesus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, menyerahkannya bagi kita semua. Kalau Tuhan Yesus sebagai anak Allah diberikan bagi kita untuk kita diselamatkan, berarti kita itu sangat berharga. Katakan puji Tuhan. Saudara sangat berharga. Jadi saudara jangan anggap hidup saudara itu seperti apa yang saudara lihat. Iblis itu suka nipu. Diri kita juga bisa salah dalam melihat diri kita. Oh saya ini kurang. Saudara yang pendek kurang tinggi. Saudara yang tinggi kurang pendek. Saudara yang punya apa bilang, oh saya kurang pintar atau saya terlalu pintar. Selalu ada kurang. Diri kita, iblis itu selalu membuat diri kita seolah tidak berharga atau kurang berharga. Tetapi berbeda di mata Tuhan. Di mata dunia kita boleh tidak ada apa-apanya. Di depan orang-orang kita biasa-biasa saja, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang penting adalah firman Tuhan. Di hadapan Tuhan kita sangat-sangat berharga. Kenapa saya katakan kita sangat berharga? Karena sudah dibuktikan. Untuk diri kita lah Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita diampuni dari segala dosa kita, supaya kita boleh kembali kepada kasih dan anugerah Tuhan, menuju ke seberang Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan Tuhan. Jadi sesakit apapun yang kita alami, sesusah apapun yang kita derita di dunia ini, sekurang apapun yang kita alami di dunia ini, itu sifatnya hanya sementara. Karena satu hal yang pasti, kita adalah merupakan biji matanya Tuhan yang sangat berharga. Dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Karena apa? Yang terbaik bagi Tuhan, Bapa, yang terbaik bagi seorang Bapa itu adalah anaknya. Sekarang sudah diberikan. Bayangkan buat orang tua hari ini, kalau orang tua sampai mengorbankan anaknya, itu berarti adalah sesuatu yang istimewa. Kita belajar dari siapa? Peristiwa Abraham. Ketika Abraham menerima perintah dari Allah untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Kita membaca gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini coba baca dan renungkan posisi kita seperti Abraham. Dan Ishak itu bukan hanya sebagai anak, tapi sesuatu yang bagi kita nggak bisa hidup tanpa itu. Kita nggak bisa lepas. Runtuh dunia ini artinya apa? Selesai. Artinya kita nggak bisa melanjutkan kalau tanpa anak atau tanpa sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Tetapi Abraham membuktikan ketaatannya. Dia tetap naik ke Gunung Moria. Dia tetap ikat Ishak anaknya. Bahkan pisau itu tetap terhunus dan siap untuk menyembelih Ishak untuk menjadi korban. Bahkan Abraham harus menjawab berkata,
bahwa Tuhan menyediakan, padahal Abraham tahu bahwa Abraham meminta Ishaklah yang menjadi korbannya. Abraham tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan menghentikan tangannya waktu dia ingin menghunus kepada anaknya Ishak. Bapak Ibu Saudara, itulah yang namanya bagi Abraham yang terpenting adalah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Kalau kadang-kadang kita sudah percaya sama Tuhan, tapi percayanya harus mulai malam hari ini atau mulai hari ini, kita harus percaya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau yang namanya berkorban itu namanya memang kehilangan. Saya percaya mungkin Bapak Ibu hari ini sudah mengalami mungkin, aduh hidup itu udah susah. Ini mungkin hamba Tuhan pengkhotbahnya berkata suruh berkorban lagi, apalagi yang mau dikorbankan. Gitu. Tapi kita lihat pada firman Tuhan, ini bukan buat manusia, tapi hidup kita kepada Tuhan. Bahwa hidup berkemenangan yang sesungguhnya adalah kita harus menang atas dosa. Artinya apa? Lebih baik kita taat kepada Tuhan daripada kita menginginkan sesuatu yang ada di dunia ini. Sama seperti Bapa, dia mengorbankan anaknya supaya kita yang dikasihi Tuhan diselamatkan. Dikorbankan, artinya apa? Hilang yang terbaik. Bagi kita juga begitu. Waktu saya masih anak-anak, orang tua saya mendidik saya untuk tidak ikut-ikutan seperti teman-teman yang lain. Gak boleh pergi senang-senang. Waktu itu mungkin saya belum bisa menguasai diri saya. Kepengen pergi sampai malam. Tapi orang tua bilang jangan pulang malam-malam. Itu namanya dikorbankan, artinya gini, terpaksa ikuti. Karena bagi saya waktu itu saya takut sama papa saya, sama orang tua. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bagi saya orang tua itu lebih penting daripada ikut sama teman-teman. Pergi jalan-jalan atau mungkin keluar sampai malam. Saudara, ini hanya jadi contoh buat kita. Mari Bapak Ibu pilih sendiri dalam kehidupan Bapak Ibu sendiri. Penyalipan atau pengorbanan diri Bapak Ibu Saudara, apa saja yang Bapak Ibu sudah berikan kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Tapi kalau ada yang belum atau kurang, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan kasih kambing, tapi kasih domba yang terbaik buat nama Tuhan. Tuhan memberkati kita kalau kita melihat janjinya selalu ditepati karena Tuhan setia. Tuhan berjanji, saya akan ulangi dan saya akhiri firman Tuhan hari ini. Saya bacakan sekali lagi agar Bapak Ibu boleh mengingat dan boleh berdoa dan mengatakannya. Dikatakan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, hamba-Mu berdoa Roh Kudus, Engkau menolong kami, berikan kami hikmat, kami mengerti, dan kami boleh semangat dan kuat untuk menjalani firman-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan satu hal kami boleh berkata di hadapan Tuhan, terima kasih, karena Tuhan sayang kepada kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kiranya kami boleh tetap mengikuti kehendak-Mu dan kami bangga menjadi biji mata-Mu, menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Engkau. Izinkanlah kami untuk menyenangkan Engkau sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, sebab kami percaya Tuhan, Kau Allah yang mampu Tuhan Yesus. Kau Allah yang sanggup Tuhan memberikan kami kemenangan ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus, haleluya, haleluya. Haleluya, seyaralaya boralaya daya shekiaralaya. Amin. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus,
semuanya bisa terjadi Tuhan, sebab Engkau Allah yang mampu. Haleluya. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajarku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab pujian ini menyatakan Tuhan mengajak kita jalan dengan iman, yang artinya kita harus melangkah bersama Tuhan sehingga kemenangan dapat kita dapatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, apa yang menjadi penghalang kita untuk gak percaya sama Tuhan? Apakah ketakutan kita lebih besar? Apakah segala sesuatunya buat kita, aduh sulit Tuhan, kami gak yakin Tuhan kami bisa melakukan hal ini. Tapi sekali lagi pujian ini mengatakan rancangan-rancangan Tuhan penuh damai sejahtera. Biarlah setiap engkau khawatir, sebab setiap engkau mengalami takut, baca firman, deklarasikan setiap firman sehingga menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Thank you Jesus. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Engkau yang selalu berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin, amin, haleluya. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, kami mau ikut Engkau Tuhan, hidup di dalam iman Tuhan. Dan kami percaya, menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya. Amin. Kemenangan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, katakan kesembuhan, kesembuhan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka pemulihan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bisa terjadi.
akibat dari pergumulan dosa kita. Haleluya. Kemenangan telah diberikan bagi kita. Kemenangan pasti bisa terjadi. Mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Haleluya. Ini waktunya Engkau menaikkan setiap doamu. Ini waktunya Engkau menaikkan setiap pergumulanmu, sehingga Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Sebab Dia pribadi yang mampu, Dia pribadi yang sanggup memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Kami percaya Engkau mampu Tuhan. Kami percaya yang kami sembah yang sanggup. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Apa yang kami pikirkan, aduh Tuhan, tidak mungkin terjadi Tuhan. Tuhan, saya udah gak sanggup lagi ya Tuhan. Tapi percayalah, kekuatan Tuhan dicurahkan ketika Engkau jujur di hadapannya, ketika Engkau merendahkan dirimu di hadapannya, maka kuasa akan turun menjamah. Kuasa akan memberikan jalan keluar. Ini adalah yang morata yashiri alalala. Haleluya, haleluya. Ini adalah yashiki ala. Thank you Jesus. Kami percaya, kami percaya. Kaulah yang sanggup memberikan kemenangan. Apa yang tak mungkin bagi kami. Sebab kekuatan kami berasal darimu. Sebab pengharapan kami berasal darimu. Ku tak sendiri, ku tak sendiri. Kau yang menyertai setiap langkah kami. Oh haleluya, oh haleluya. Sirialah ya buralah diri. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab jika Kau telah berkehendak Tuhan, maka kami percaya pasti terjadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan, kesembuhan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan, pemulihan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Haleluya, haleluya. Ini adalah yang benar ya Shikia. Ini adalah yang benar. Mari Bapak Ibu, jika hari ini kau mengalami kelemahan, jika hari ini kau mengalami sakit penyakit, mari taruh tanganmu di bagian yang sakit, taruh tanganmu yang mengalami kelemahan,
Jika saat ini hatimu mengalami kelemahan, mari taruh, minta Tuhan yang kuatkan, minta Tuhan yang pulihkan. Jika kau mengalami sakit dan masih belum disembuhkan, terus percaya padanya. Sebab firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sebab kita hidup dengan iman kita, bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita rasakan. Jangan jadikan hal itu patokan bagi kita dalam menjalani hidup kita. Namun terus berharap, terus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan mendatangkan kebaikan untuk kita. Ini alalaya barataya shikia lalalaya, ini alalaya daya shikia lala. Haleluya, haleluya. Pujilah Dia. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib. Haleluya. Angkat hatimu. Dia layak terima pujian, Dia layak terima penghormatan, Dia layak terima pengagungan. Satu-satunya pribadi, Yesus, Kau Raja segala raja. Amin, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kasih tepuk tangan buat Dia. Sorakan haleluya. Katakan Kau Allah yang luar biasa. Kau ajaib, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan di bumi, di surga. Biarlah seluruh manusia mengaku bahwa Kaulah Tuhan, Kaulah Raja satu-satunya. Sekian yang haleluya.
Mari rasakan kuasanya, rasakan hadirannya. Sikiara raya bora ya sikiara raya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Berhenti memuji dan membesarkan nama-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya ketika kami membesarkan nama-Mu, nama-Mu boleh dikenal dimanapun Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Yesus. Bapa, saat ini malam hari ini kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berserah untuk Indonesia Yesus. Kami percaya ketika kami berharap untuk Indonesia Tuhan, Kau yang akan memulihkan Tuhan. Kau yang akan menjamah Indonesia Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Di saat kondisi pandemi ini Tuhan, kami percaya Kau boleh memberikan kami waktu untuk selalu berharap, selalu meminta Tuhan dan berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Apapun kondisi anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan pendek Tuhan, tapi tangan-Mu akan panjang menolong setiap anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Apapun kondisi mereka, baik mereka yang sedang lemah, memiliki masalah Tuhan, Kau yang akan menguatkan, Kau yang akan memberikan jalan keluar untuk masalah mereka Yesus. Kami memiliki Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya setiap masalah kami, setiap kesedihan kami, Kau yang akan memulihkannya Tuhan. Kau yang akan membantu kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin masih sekolah secara online Bapa. Kau yang memberikan kepintaran bagi mereka Tuhan. Kau yang memberikan akal budi. Ketika mereka belajar, Kau yang akan menolong mereka sehingga mereka boleh berprestasi di sekolah mereka Tuhan. Juga menolong setiap anak-anak-Mu mungkin yang saat ini masih membutuhkan pekerjaan Bapa. Mari Allah, Kau yang akan menyediakan Tuhan. Kau yang akan mencukupi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Dan ketika mereka mendapatkan pekerjaan, mereka boleh bekerja sesuai dengan nurani mereka Tuhan. Dan mereka boleh memuliakan nama-Mu dengan pekerjaan mereka Bapa. Mari Allah, Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Bapa. Kau memberkati mereka Tuhan. Berikan kami hati yang melayani Tuhan. Berikan kami hati yang tunduk akan Engkau Tuhan. Dan ketika kami melayani Tuhan, kami boleh direndahkan dan Engkau yang ditinggikan Bapa. Kami bawa setiap pokok-pokok doa kami pada malam hari ini Tuhan. Kau yang akan memberkati doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami bisa datang bersekutu, duduk di bawah kaki salib-Mu, menyembah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami bukan hanya memikirkan hal yang jasmani, tetapi kami harus mengikuti kehendak dan rencana-Mu. Engkau sudah memberikan kami kemenangan itu kepada kami. Dan kami akan terus bekerja, kami terus bertindak. Sehingga kami boleh menggenapi firman-Mu, kami boleh disebut lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita bangkit berdiri. Ya Rabbi ya Shanda. Bahkan di dalam sikap kita pun, kita tidak memilih apa yang enak, apa yang nyaman bagi kita. Tetapi kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu kita berdiri di hadapan Tuhan. Dengan sikap yang hormat, sikap yang baik di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, sembahlah Dia.
dalam sikap yang percaya dan siap untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tiada pernah berhenti. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, diberkatilah dalam rumah tanggamu dan keluargamu. Diberkatilah dalam aktivitasmu, pekerjaanmu, usahamu. Diberkatilah dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu kepada Tuhan. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom.